Apa itu gizi seimbang? Yaitu ketika kita mengonsumsi berbagai makanan dengan jumlah yang sesuai dengan tubuh, diantaranya makanan yang mengandung yang pertama zat tenaga, yaitu sumber karbohidrat yang terkandung dalam makanan pokok. Yang kedua zat pengatur, yaitu vitamin dan mineral yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga zat pembangun, zat yang mengandung protein yang terdapat pada protein nabati dan hewani. Di samping ketiganya, kita juga harus membatasi juga konsumsi garam, gula, dan minyak agar terhindar dari penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan jantung. Dan yang terakhir, jangan lupa minum 8 gelas air putih atau setara 2 liter air putih per hari. Selanjutnya, di sini akan kita bahas lebih mendalam, yaitu mengenai kebutuhan gizi seimbang pada balita. Sebelumnya, apa yang Anda ketahui mengenai kebutuhan gizi seimbang pada balita? Kebutuhan gizi balita adalah jumlah yang diperkirakan cukup untuk memelihara kesehatan. Pada umumnya, secara garis besar, kebutuhan gizi ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan tinggi badan. Antara asupan zat gizi dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status gizi yang baik. Status gizi balita dapat dipantau dengan menimbang anak setiap bulan dan dicocokkan dengan kartu menu sehat atau KMS. Kebutuhan gizi seimbang ada beberapa macam. Yang pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan energi bayi dan balita relatif besar dibandingkan dengan orang dewasa. Sebab pada hal tersebut pertumbuhannya masih sangat pesat. Kecukupannya akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua, kebutuhan zat pembangun. Secara fisiologis, balita sedang dalam masa pertumbuhan sehingga kebutuhannya relatif lebih besar daripada orang dewasa. Namun, jika dibandingkan dengan bayi usianya kurang dari 1 tahun, kebutuhannya relatif lebih kecil. Yang ketiga, kebutuhan zat pengatur. Kebutuhan air bayi dan balita dalam sehari berfluktuasi seiring dengan bertambahnya usia. Selanjutnya, ada beberapa faktor terjadinya gangguan gizi. Yang pertama, yaitu ketidaktahuan akan hubungan makanan dan kesehatan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang memasak menurunkan konsumsi anak. Keragaman bahan dan keragaman jenis masakan yang mempengaruhi kejiwaan, misalnya kebosanan. Yang kedua, prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu. Akibat adanya prasangka yang tidak baik terhadap bahan makanan itu, penggunaan bahan makanan itu dianggap dapat menurunkan harkat keluarga. Jenis sayuran seperti genjer, daun turi, bahkan daun ubi kayu yang kaya akan zat besi, vitamin A, dan protein di beberapa daerah masih dianggap sebagai makanan yang dapat menurunkan harkat keluarga. Yang ketiga, adanya kebiasaan atau pantangan yang merugikan. Larangan terhadap anak untuk makan telur, ikan, ataupun daging hanya berdasarkan kebiasaan yang tidak ada datanya dan hanya diwarisi secara dogmatis turun-temurun. Padahal anak itu sendiri sangat memerlukan bahan makanan tersebut guna membantu pertumbuhan. Yang keempat, kepercayaan orang akan sesuatu makanan, yaitu beberapa orang tua beranggapan telur, ayam, dan jenis makanan protein lainnya memberi pengaruh buruk terhadap anak kecil. Yang kelima yaitu kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan. Kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan tertentu atau disebut sebagai fadisme. Makanan akan mengakibatkan tubuh tidak memperoleh semua zat gizi yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu beberapa upaya untuk mengatasi anak sulit makan. Jika penyebabnya adalah faktor pengaturan makanan, maka dapat dilakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, diusahakan waktu makan teratur dan makanan diberikan pada saat anak benar-benar lapar dan haus. Yang kedua,
Makanan selingan dapat diberikan asalkan makanan tersebut tidak membuat anak menjadi kenyang, agar anak tetap mau makan nasi. Yang ketiga, untuk membeli makanan jajanan sebagai makanan selingan, sebaiknya didampingi oleh orang tuanya, sehingga anak dapat memilih makanan jajanan yang baik dari segi kandungan, gizi, maupun kebersihannya. Dan yang terakhir ada kuantitas dan kualitas. Makanan yang diberikan harus diatur sesuai dengan kebutuhan atau kecukupan gizinya, sehingga anak tidak menderita gizi kurang atau berlebihan.